Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Gas. Bab 2835 sampai bab 2837. Segera, semua orang menyalakan api unggun dan oven pada saat matahari terbenam benar-benar terbenam. Karena semua orang telah menyiapkan bahan-bahannya, dan Ye Chen secara khusus membeli lebih banyak lagi, makan malamnya luar biasa mewah. Selain itu, Ye Chen juga membeli banyak wine enak, sehingga menambah suasana. Pada dasarnya semua orang memutuskan untuk minum enak malam ini. Oleh karena itu, Ye Chen secara khusus mencampurkan energi spiritual ke dalam anggur. Aura ini tidak memungkinkan mereka untuk memperkuat tubuh atau menyembuhkan penyakit, tetapi mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan menguap tidak peduli seberapa banyak mereka minum malam itu. Terlebih lagi, setelah energi spiritual yang sedikit ini diserap oleh tubuh mereka, tidak akan pernah meninggalkan jejak apapun, bahkan jika Wu Feiyan datang, mustahil untuk menyadarinya. Yunan bagian selatan terletak di dataran tinggi, dan perbedaan suhu antara siang dan malam relatif besar. Selain itu, Gunung Guibe sendiri telah meningkat ketinggiannya beberapa ratus meter, sehingga setelah malam tiba, suhu tiba-tiba turun hingga agak dingin. Jadi semua orang duduk mengelilingi api unggun, menghangatkan diri dengan hangatnya api dan anggur kental. Hu Leki memegang gitarnya, dan beberapa anak muda yang suka menyanyikan beberapa lagu populer bersamanya. Perasaan keseluruhan tiba-tiba membara, dan suasananya cukup antusias. Lin Waner juga sangat menyukai perasaan ini, dan dia berbaur dengan sangat mudah, merasa sangat santai. Seorang pria muda mengangkat gelas bersama semua orang dan berkata, "Oh, anggur malam ini benar-benar luar biasa. Enak sekali sehingga tidak terlalu menyengat. Saya biasanya minum terlalu banyak sehingga saya akan berhenti minum, tetapi hari ini saya menjadi semakin banyak energi." Saya juga, orang lain berkata sambil tersenyum. Meskipun saya sedikit pusing, saya tidak merasa mabuk sama sekali, nyaman sekali. Pria itu berkata sambil menatap Ye Chen dan bertanya, "Chen, anggur yang kamu beli rasanya sama dengan anggur yang biasa saya minum, tapi rasanya berbeda. Apakah ini anggur antik?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Rasanya berbeda. Ini karena suasananya di sini. Minum, semakin hidup suasananya, semakin tinggi jumlah alkoholnya." Hu Leki setuju, "Chen benar. Apakah Anda mabuk atau tidak bergantung pada 3 indikator. Yang pertama adalah toleransi alkohol seseorang, dan yang lainnya adalah asupan alkohol dan konsumsi alkoholnya." Karena itu, Hu Leki menambahkan, "Jika jumlah maksimum alkohol Anda di meja makan adalah 1 pon minuman keras, maka Anda pasti tidak akan bisa meminum jumlah tersebut saat Anda minum sendirian. Ini karena minum di meja makan adalah tentang minum dan berbicara, mengonsumsi banyak kekuatan fisik dan cairan tubuh, mengonsumsi lebih banyak alkohol, dan sangat bersemangat, yang semuanya berkontribusi pada penguapan alkohol." Pria itu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Masuk akal, saya sangat bahagia hari ini. Saat saya bahagia, saya ingin minum lebih banyak." Ye Chen berkata saat ini, semuanya. Jarang semua orang bahagia. Mari kita bersenang-senang sampai fajar malam ini. Setelah menyaksikan matahari terbit, mari kita tidur yang nyenyak. Semua orang langsung setuju dan dengan suara bulat. Begadang adalah hal yang mudah bagi kaum muda. Saya menghabiskan sepanjang malam memegang ponsel saya di tempat tidur, atau menatap layar di depan komputer. Terlebih lagi, semua orang berada dalam suasana hati yang sangat antusias malam ini dan secara mengejutkan berada dalam kondisi yang baik. Mereka begadang sampai subuh dan menyaksikan matahari terbit, dan kata-kata berikutnya sama sekali tidak ada. Jadi, sekelompok orang benar-benar pergi ke Turtleback Mountain, makan sate dan menyanyikan lagu, dan bersenang-senang hingga keesokan paginya. Sebelum matahari terbenam kemarin, sesekali saya bisa melihat wisatawan lain turun gunung. Setelah matahari terbenam hingga langit mulai memutih, Ye Chen tidak melihat orang lain muncul. Saat ini, waktu yang tersisa kurang dari 20 menit sebelum matahari terbit, semua orang akhirnya menambahkan beberapa dahan dan kayu bakar ke dalam api unggun dan mulai menunggu saat matahari terbit di atas pegunungan.
Sekitar 10 menit kemudian, cakrawala yang semula hanya berwarna putih mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Ini pertanda matahari akan segera terbit di cakrawala. Tepat ketika semua orang menantikannya, indra Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang di kejauhan, berjalan cepat menuju tempat mereka berada. Khawatir ketahuan oleh Wu Feiyan, Ye Chen telah menjalankan formula mental yang diajarkan kepadanya oleh Yun Ruge sejak dia minum tadi malam, mengunci energi spiritualnya di dalam tubuhnya. Bagi para beku, setiap orang seperti kapal selam yang berlayar di laut dalam, setiap orang menemukan satu sama lain melalui deteksi sonar. Meminjam metafora ini, manusia dengan tingkat budidaya yang tinggi setara dengan kapal selam yang lebih canggih. Kapal selam lebih komprehensif, tidak hanya memiliki daya tembak dan kekuatan yang kuat, tetapi juga memiliki cara yang lebih canggih untuk mendeteksi kapal selam lain dan jangkauan deteksi yang lebih jauh. Orang dengan tingkat budidaya yang rendah ibarat kapal selam tua dan terbelakang dengan daya tembak yang buruk, daya yang lemah, dan kemampuan deteksi yang buruk. Mereka mungkin terbunuh oleh torpedo lawan sebelum mereka dapat mengetahui keberadaan lawannya. Para biksu merasakan satu sama lain, seperti sonar pasif kapal selam yang saling memantau. Begitu mendengar gerakan serupa, mereka akan segera waspada dan memasuki kondisi persiapan perang. Namun bukan berarti semua orang yang tingkat kultivasinya rendah tidak akan lolos dari kematian di hadapan orang yang tingkat kultivasinya tinggi. Kapal selam tua, jika mereka cukup berhati-hati, juga dapat menghindari kapal selam yang canggih. Salah satu metode yang paling umum adalah dengan duduk dan diam. Begitu kapal selam memasuki keadaan sunyi mutlak, mesin dimatikan, semua peralatan elektronik dan peralatan deteksi berhenti beroperasi, dan semua personel di kapal tetap tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara. Dalam hal ini, sulit untuk mendeteksi kapal selam canggih jika hanya mengandalkan sonar pasif sasaran. Ye Chen dalam keadaan sunyi sekarang, secara umum, bahkan jika seorang kultivator yang sangat kuat muncul di sini, selama dia tidak dengan sengaja menyelidiki semua orang, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa Ye Chen juga seorang kultivator. Namun hal ini tidak mutlak, seperti kapal selam yang sangat senyap, meskipun sonar pasif pihak lain tidak dapat mendeteksinya, namun masih dapat ditemukan jika pihak lain mengaktifkan sonar aktif untuk mencari. Namun ada permasalahan yang sangat kritis di sini, yaitu meskipun sonar aktif mudah digunakan, namun merupakan pedang bermata dua, seperti senter di kegelapan, memang jauh lebih mudah menggunakannya untuk mencari orang. Namun sekali digunakan, dengan itu, jika Anda dapat menemukan lawan, kesampingkan, Anda pasti akan menjadi orang pertama yang terekspos. Oleh karena itu, baik militer maupun para pertapa sendiri tidak akan secara terang-terangan mencari jenis mereka sendiri kemana-mana. Mereka takut diincar oleh para master rahasia, sehingga mereka tidak akan mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri begitu saja, apalagi melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki semua orang di sekitarnya kemanapun mereka pergi. Terlebih lagi, Wu Feiyan harus sangat berhati-hati sekarang, apalagi membiarkannya menyalakan sonar aktif. Dia bahkan mungkin memilih keheningan mutlak seperti Ye Chen untuk memastikan keamanan mutlak. Pada saat ini, Ye Chen merasakan seseorang mendekat dengan cepat, tidak mengandalkan energi spiritual, tetapi mengandalkan inderanya yang tajam. Pada saat yang sama, Wu Feiyan, yang sedang mendaki gunung dengan cepat, juga memperhatikan bahwa sudah ada lebih dari selusin orang di Turtleback Mountain di pagi hari. Namun ia tak heran, lagi pula ia sudah banyak bertemu dengan para pecinta camping dalam perjalanannya ke sini. Ia tahu bahwa olahraga outdoor seperti ini sangat lumrah di kalangan anak muda, sehingga ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Ketika dia berjalan mendaki Turtleback Mountain dan melihat beberapa tenda dan selusin anak muda tidak jauh dari sana, alisnya tanpa sadar berkerut. Orang-orang ini semua melihat ke arah matahari terbit, dan sepertinya mereka menunggu untuk menikmati matahari terbit. Wu Feiyan tidak meragukan mereka, dia hanya sedikit kesal dan kecewa karena orang-orang ini terlalu dekat dengan makam kakak laki-laki Lin Zulu. Alasan mengapa saya mengunjungi kembali kampung halaman saya kali ini adalah untuk mengingat masa lalu di makam Lin Zulu, dan untuk mengucapkan beberapa patah kata dari hati saya kepada kakak laki-laki saya. Namun,
Lokasi orang-orang ini hanya berjarak 2 hingga 300 meter dari makam Lin Zulu. Jika dia masuk secara langsung, dia mungkin tidak dapat menghindari pandangan orang-orang ini. Dalam hal ini, dia ingin mengatakan sesuatu kepada seniornya. Saudara, apa itu tidak nyaman? Saat ini, Ye Chen telah melihat sekilas wanita muda dan dewasa yang baru saja muncul di kejauhan dari sudut matanya. Dengan penglihatan manusia super, Ye Chen melihat penampilan wanita ini. Harus dikatakan bahwa meskipun Wu Feiyan telah hidup selama 400 tahun, dia tetap cantik dan menawan, dan dia tampaknya tidak kalah mengesankan dari Lin Waner. Terlebih lagi, Wu Feiyan memiliki ekspresi dingin, mata cerah, dan aura yang kuat, yang sekilas membuatnya terlihat seperti orang jahat. Seolah dia merasa seseorang sedang mengawasinya, Wu Feiyan tanpa sadar ingin melihat orang lain. Ketika Lin Waner melihat sosok Wu Feiyan, jantungnya berdetak kencang sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia tahu bahwa wanita di kejauhan adalah Wu Feiyan, yang telah dia sembunyikan selama lebih dari 300 tahun. Pada saat ini, detak jantung Lin Waner hampir terhenti, dan telapak tangannya dipenuhi keringat karena campuran kemarahan dan kegugupan. Melihat wajahnya sedikit pucat dan dia sedikit gugup, Ye Chen segera memeluknya dan berbisik dengan ekspresi tertekan di wajahnya, "Sudah kubilang jangan begadang, tapi kamu tidak mendengarkan. Kuncinya kamu banyak minum. Pasti susah menahan alkoholnya kan?" Lin Waner tahu bahwa Ye Chen telah memperhatikan sesuatu yang aneh pada dirinya dan sengaja membingungkan Wu Feiyan. Meskipun dia bersyukur, dia juga sedikit gugup dan malu karena dipegang oleh Ye Chen. Dia memaksakan diri untuk menyesuaikan kondisinya dan berkata dengan lembut, "Aku begadang hanya karena ingin melihat matahari terbit bersamamu. Kita belum pernah menyaksikan matahari terbit bersama sejak kita bersama." Melihat dia telah pulih, Ye Chen merasa lega. Dari sudut matanya, dia memperhatikan bahwa Wu Feiyan mungkin sedang mengamati mereka, jadi dia sengaja melirik lokasinya, lalu dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin Waner di sampingnya, "Lihat sayang, ada yang datang untuk mendaki Gunung Turtleback pagi-pagi sekali." Lin Waner meliriknya dengan berpura-pura penasaran, lalu berkata, "Dan dia sepertinya sendirian, mungkinkah dia mendaki 2 gunung sepagi ini untuk menyaksikan matahari terbit? Bukankah itu berarti dia harus berangkat sebelumnya fajar?" Ye Chen berkata dengan santai, "Siapa tahu, mungkin dia akan seperti kita dan mencari tempat menginap selama 1 malam di tengah jalan mendaki gunung." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Tapi ini masih agak aneh. Ketinggian Turtleback Mountain bukanlah yang tertinggi di daerah tersebut. Mengapa repot-repot mendaki ke sini untuk menyaksikan matahari terbit? Yang lebih aneh lagi adalah dialah satu-satunya." Wu Feiyan mendengar setiap kata percakapan antara Ye Chen dan Lin Waner. Percakapan keduanya tidak membuatnya ragu. Sebaliknya, setelah Ye Chen berinisiatif mengungkapkan keraguannya, dia langsung membalikkan keadaan tanpa terlihat, membuat Wu Feiyan menyadari bahwa dia muncul di sini sendirian pagi-pagi sekali. Di mata orang lain, hal ini memang agak tidak masuk akal. Saat ini, pikiran Wu Feiyan telah berubah dari mencoba menemukan kelainan menjadi mencoba menutupi kelainannya sendiri. Oleh karena itu, dia tiba-tiba ragu-ragu dan berpikir, jika saya pergi beribadah di depan makam kakak laki-laki sekarang, apakah orang-orang ini akan melihat sesuatu yang tidak biasa? Pelepasan potret Meng Changsheng di Jinling oleh Ye Chen benar-benar mengejutkan Wu Feiyan sehingga satu hal yang paling dia khawatirkan ketika dia datang ke Tiongkok kali ini adalah mengungkap identitasnya. Menurutnya, anak-anak muda yang berkemah tidak jauh dari sana seharusnya adalah siswa yang masih belajar. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa salah satu dari orang-orang ini dapat mengancam keselamatannya, tetapi dia baru saja mendengar percakapan Ye Chen dan From Lin Waner. Dia tahu bahwa perilakunya sudah agak mencurigakan di mata orang lain. Dalam situasi ini, dia benar-benar ragu-ragu. Dan perhatiannya memang diarahkan ke arah lain oleh Ye Chen tanpa disadari. Sekarang, dia hanya khawatir akan dicurigai oleh orang lain, namun dia tidak pernah meragukan identitas anak-anak muda tersebut. Tepat ketika Wu Feiyan masih ragu-ragu, seberkas cahaya kemasan menyebar, dan matahari terbit telah terbit dari timur.
Anak-anak muda di sekitar Ye Chen yang masih heboh setelah begadang semalaman langsung heboh setelah melihat pancaran cahaya tersebut. Mereka berteriak lantang bahwa matahari akan terbit dan segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar dan merekam video. Wu Feiyan melihat tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia berjalan menuju hutan di belakang kamp. Saat ini, Wu Feiyan hanya berjarak 70 atau 80 meter dari Ye Chen dan Lin Waner. Namun, perhatiannya sama sekali tidak tertuju pada anak-anak muda ini, dan dalam keadaan diam, dia tidak melepaskan energi spiritualnya untuk mendeteksi mereka, jadi dia tidak melihat adanya kelainan sama sekali. Saat ini, Ye Chen sedang melihat Wu Feiyan dengan hati-hati dari sudut matanya. Wanita ini terlihat berusia 30-an, dengan penampilan yang dewasa dan menawan. Sudah pasti dia yang terbaik di antara yang terbaik dalam hal penampilan dan temperamen. Di tangannya, dia memegang kertas kuning dan toples anggur. Kertas kuning itu terlihat sangat kasar, dan mungkin sangat sulit untuk dibeli saat ini. Ye Chen tahu bahwa kertas kuning dan toples anggur yang dibawa Wu Feiyan pasti untuk memuja Lin Zulu. Bisa datang untuk memujanya menunjukkan bahwa Wu Feiyan tidak hanya membenci Lin Zulu di dalam hatinya. Lin Waner juga sedikit terkejut. Awalnya dia mengira Wu Feiyan akan datang dengan agresif dan melampiaskan amarahnya di depan makam orang tuanya. Namun dia tidak menyangka Wu Feiyan akan datang dengan membawa barang-barang yang digunakan untuk beribadah. Orang lain yang berkemah bersama juga melihat Wu Feiyan sendirian saat ini, dan untuk beberapa saat, semua orang saling berbisik secara diam-diam. Seseorang berkata, "Biarkan saya pergi. Apakah wanita tertua itu ada di sini untuk menyapu kuburan?" Seseorang menggema, "Kelihatannya seperti patung, tapi saya tidak melihat makam apapun di sini." Sulan sedikit gugup dan bertanya dengan suara rendah, "Mungkinkah tempat ini pernah menjadi kuburan sebelumnya?" Hu Leki berkata dengan tenang, "Bahkan jika itu adalah sebuah makam, tidak ada yang perlu diributkan. Sebelum kereta bawah tanah Chang'an dibangun, dikatakan bahwa ribuan makam kuno ditemukan selama pembangunan hanya satu jalur. Tampaknya bahwa ada banyak orang luar biasa di sini. Ada begitu banyak makam kuno juga normal." Ye Chen juga mengangguk pada saat ini dan berkata, "Hu tua benar. Tidak mengherankan bahkan jika orang lain datang mengunjungi makam. Mari kita berhenti membicarakan orang lain di belakang mereka. Akan memalukan dan tidak sopan jika orang lain mendengarnya." Hu Leki mengangguk dan berkata, "Pandangan Achen sama dengan sudut pandangku. Jangan ikut campur urusan orang lain. Saat matahari terbit, semua orang akan meluangkan waktu untuk kembali ke tenda untuk istirahat sebentar dan tidur siang. Setelah begadang semalaman, awalnya kami tidak merasa lelah, sekarang saya merasa itu terlalu berlebihan." Semua orang mengatakan bahwa perasaan mereka sama dengan perasaannya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah gejala sisa dari energi spiritual dalam minuman keras yang telah habis. Pada saat ini, Lin Waner tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Ye Chen, "Sayang, selagi cahaya matahari belum begitu kuat, mari kita berfoto dengan matahari dan berfoto selfie." Ye Chen menduga dia ingin memotret Wu Feiyan, jadi dia mengangguk penuh pengertian, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fungsi kamera di kamera depan. Setelah membuka foto, keduanya berbalik diam-diam, membelakangi matahari terbit dan Wu Feiyan, dan mengambil foto grup. Usai mengambil foto, Ye Chen segera mengklik untuk memperbesar foto. Berkat piksel tinggi pada kamera depan, penampakan Wu Feiyan terekam jelas di dalam foto. Kemudian, saat Ye Chen menyesuaikan postur tubuhnya dan berfoto bersama dengan Lin Waner, ia terus mengambil foto terkait Wu Feiyan melalui foto yang diambil dengan kamera depan. Namun sayang Wu Feiyan dengan cepat memasuki hutan, dan kamera depannya tidak memiliki fungsi telefoto. Dalam hal ini, mencoba memotretnya sudah menjadi semacam fantasi. Jadi, dia memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan terus berpura-pura menikmati matahari terbit bersama Lin Waner. Dan dari sudut matanya, dia masih menatap Wu Feiyan dengan hati-hati. Setelah Wu Feiyan mencari di hutan sebentar, dia memilih tempat yang relatif terbuka, lalu mengeluarkan palu dan silinder yang terbuat dari gagang kayu dari tasnya. Segera setelah itu, Wu Feiyan melemparkan kertas kuning itu ke tanah,
menekan silinder itu ke kertas kuning itu, lalu memukul kepala silinder itu dengan keras dengan palu. Akibatnya, kertas kuning kasar itu tertinggal dengan garis melingkar dan lubang persegi di tengahnya. Ini adalah menghasilkan uang yang jarang lagi berhubungan dengan orang biasa. Meskipun kertas kuning ini pengerjaannya kasar, namun sangat mudah terbakar dan masih menjadi pilihan terbaik bagi banyak orang di daerah pedesaan untuk menyapu makam dan memberi penghormatan kepada orang yang mereka cintai selama festival Qingming. Silinder dengan gagang kayu merupakan cetakan yang digunakan untuk menghasilkan uang. Pada saat ini, Wu Feiyan dengan terampil memisahkan tumpukan kertas kuning, lalu menyebarkannya rata di tanah, menempelkannya pada cetakan, mulai dari sudut kiri atas, dan dengan keras memalu bagian ekor silinder, meninggalkan lingkaran di tumpukan tersebut, dari kertas kuning, berbentuk lingkaran luar dan lingkaran persegi di tengahnya. Ini sebenarnya mewakili koin tembaga yang digunakan di Tiongkok kuno. Koin tembaga adalah mata uang utama pada zaman dahulu, oleh karena itu koin tembaga yang ditempa dengan cara ini dan kemudian dibakar hingga meninggal adalah uang kertas asli yang ada di hati orang dahulu. Membakar uang kertas tersebut kepada almarhum dapat memastikan bahwa dia akan memiliki cukup makanan dan pakaian di sisi lain. Cara menghasilkan uang kertas seperti ini pada dasarnya sulit dilihat saat ini. Dalam industri pemakaman saat ini, belum ada yang memproduksi produk yang murah dan sederhana seperti itu. Bahkan uang kertas paling dasar pun dicetak dengan kepala dan kata-kata Kaisar Langit, dengan kop surat Bang Tiandi. Namun bagi Wu Feiyan, ia masih mempertahankan kebiasaan menggunakan kertas kuning untuk menghasilkan uang guna memuja arwah orang mati, sehingga saat ia datang ke selatan Yunan kali ini, ia secara khusus membawa kertas kuning dan cetakan yang sudah digunakan ratusan kali, bertahun-tahun. Saat ini, Wu Feiyan sama sekali mengabaikan orang-orang muda yang baru saja dia temui. Menurutnya, orang-orang itu tidak berada di dunia yang sama dengan dirinya, jadi dia tidak perlu memperhatikan mereka, apalagi peduli pada mereka. Ini rangkaian perjalanan mentalnya hampir persis seperti yang diharapkan Lin Wanner. Lin Wanner membuat taruhan yang tepat. Jadi, setelah dia berkonsentrasi untuk mencap semua kertas kuning dengan koin tembaga padat, dia bangkit dan mengambil cabang yang ada di tangannya. Kemudian, dia menggunakan cabang tersebut untuk membersihkan area datar di tanah. Kemudian, Wu Feiyan mengeluarkan korek api, menyalakan salah satu kertas kuning, lalu melemparkan kertas kuning yang menyala itu kembali ke tengah tanah, dan kemudian mulai mengisinya dengan kertas satu demi satu. Melihat api yang menyala-nyala dan abu yang tergulung oleh gelombang panas, mata Wu Feiyan berkaca-kaca, dan dia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya, "Saudara Zulu, Feiyan ada di sini untuk menemuimu." Wu Feiyan sudah bertahun-tahun tidak datang untuk beribadah di makam Lin Zulu. Meskipun dia sudah ratusan tahun tidak kembali, dia masih tahu di mana makam Lin Zulu berada. Meskipun batu nisan dari makam tersebut telah dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan meskipun makam tersebut telah menghilang seiring berjalannya waktu, dia masih dapat menemukan lokasi makam Lin Zulu. Meskipun dia tahu bahwa jenazah Lin Zulu tidak dimakamkan di sini, Wu Feiyan tetap menganggap tempat ini sebagai tempat yang paling dekat dengan kakak laki-lakinya. Suasana hatinya saat ini sedih, menyesal, dan bahkan sedikit mengeluh. Saat perasaanku campur aduk, kejadian masa lalu pada tahun itu membanjiri pikiranku seperti air pasang. Saat itu, Wu Feiyan secara impulsif menyerang Lin Zulu karena cinta dan kebencian. Setelah Lin Zulu menghilang dari matanya dalam sekejap, dia berasumsi bahwa Lin Zulu pasti diberikan cincin itu oleh tuannya dan mengirimkannya ke Lin Wanner. Jadi dia bergegas keluar gunung, pergi ke Yunan Selatan untuk mencari. Namun, jalan dari Siwandasan ke Yunan Selatan sulit dan jauh, dan Wu Feiyan adalah salah satu penjahat utama yang dicari oleh Istana Qing. Pada saat dia mencoba yang terbaik untuk sampai ke Yunan Selatan, Lin Wanner telah menghilang dan Lin Zulu telah dimakamkan. Baru pada saat itulah Wu Feiyan mengetahui bahwa kakak laki-lakinya, yang lebih maju dari dirinya, telah ditikam sampai mati oleh pedangnya. Faktanya, Wu Feiyan pada awalnya tidak ingin membunuh Lin Zulu. Yang ingin dia lakukan hanyalah mengambil pil evergreen yang ditinggalkan tuannya untuk Lin Zulu dan cincin yang tidak ada gunanya.
Terlebih lagi, menurutnya, dengan kekuatan Lin Zulu, bahkan jika dia ditusuk di bagian tengah dengan pedangnya, dia tidak akan pernah mati karenanya. Bagaimanapun juga, Lin Zulu juga menguasai energi spiritual, meskipun tingkat kultivasi Lin Zulu pada saat itu tidak tinggi, dan energi spiritualnya tidak murni dan melimpah. Dia dapat menggunakan energi spiritual untuk menstabilkan lukanya untuk sementara, dan kemudian perlahan-lahan menggunakan energi spiritual untuk menyembuhkan lukanya. Pemulihan, dalam 1 atau 2 bulan, Anda pasti akan kembali ke keadaan semula. Ketika dia tiba di Yunnan Selatan dan menanyakan dari banyak sumber serta mengetahui bahwa Lin Zulu telah dimakamkan, dia tidak dapat mempercayai kebenarannya, apapun yang terjadi. Namun, dia berkonsultasi dengan banyak orang dan akhirnya memastikan bahwa Lin Zulu memang telah meninggal, dan putrinya lah yang mengatur pemakaman untuknya. Saat itu, Wu Feiyan menyesalinya, tapi tidak peduli seberapa besar penyesalannya, dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati, jadi dia mengubah penyesalannya menjadi kemarahan, merasa bahwa Lin Zulu lebih baik mati daripada menerima ketulusannya untuk seorang wanita yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Kemudian, dia dengan brutal menghancurkan batu nisan ibu Lin Zulu dan Lin Waner. Sejak itu, dia tidak pernah ke sini lagi. Fakta bahwa dia tidak berada di sini tidak berarti bahwa dia telah menyerah pada Lin Zulu di dalam hatinya. Sebaliknya, lebih dari 300 tahun telah berlalu, dan dia masih belum bisa melupakan pria tampan dan anggun itu. Pada saat ini, Wu Feiyan, yang sedang berlutut di depan makam Lin Zulu, bergumam dengan emosional, "Saudara Zulu, Feiyan masih ingat dengan jelas saat pertama kali dia melihatmu. Saat itu, saudara Zulu berusia 13 atau 14 tahun, dan Feiyan baru berusia 12 atau 13 tahun, tetapi dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Sejak hari itu, Feiyan menantikanmu pulang untuk menemui kakakmu, agar Feiyan bisa bertemu denganmu dan menguping obrolanmu tentang hal-hal penting di luar kamar kakakmu." Mendengar kakak laki-laki Zulu ingin berhenti membaca dan bergabung dengan militer, Feiyan mengikuti teladan orang lain dengan mengikat rambutnya menjadi sanggul, dan menari dengan pedang dan senjata sepanjang hari. Dia hanya berharap di masa depan dia bisa berada di sana, sisi Zulu, bertarung berdampingan dengan Zulu, dan bantu dia, saudara Zulu membantu. Saat itu, Feiyan bahkan merasa bahwa dia harus selalu berada di sisi saudara Zulu dalam hidup ini. Kemanapun saudara Zulu ingin pergi, Feiyan akan mengikuti saudara Zulu. Apapun yang ingin dilakukan saudara Zulu, Feiyan akan menemani saudara Zulu melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi, meskipun Feiyan diminta untuk mengambil pedang dan bertarung dengan pasukan Qing di depan formasi, Feiyan tidak akan ragu. Feiyan berpikir begitu dalam hatinya, dan benar-benar melakukannya. Sejak saudara Zulu dan kakak laki-lakinya mendirikan asosiasi Poking, Feiyan menjadi anggota ketiga asosiasi Poking. Saat itu, kakak Zulu dan kakak laki-lakinya sangat menentang keterlibatan Feiyan, namun Feiyan mempertajam tekadnya dan mengatakan dia akan bertarung bersama kalian berdua apapun yang terjadi. Feiyan saat itu mengatakan dia melakukannya demi keadilan nasional, namun nyatanya Feiyan hanyalah seorang pelacur, dan dia tidak mau peduli dengan negara, atau keadilan nasional, dan dia tidak peduli apakah negara itu milik Han atau Manchu. Belum lagi apakah nama keluarga kaisar adalah Zhou atau Xinjuluo. Feiyan hanya ingin mengikuti saudara Zulu dan tinggal bersama pria yang dicintainya. Jika pria yang dicintai Feiyan mengatakan bahwa negara ini harus menjadi milik orang Han dan kaisar harus bernama Zhou, maka Feiyan akan membawa pedang bersamanya dan melawan pasukan Qing sampai akhir. Jika pria yang dicintai Feiyan mengatakan bahwa tidak peduli siapa pemilik negaranya, dia hanya ingin kembali ke rumah dan menjalani kehidupan yang stabil, maka Feiyan akan segera membuang pedangnya dan tetap setia padanya selama sisa hidupnya. Pada titik ini, Wu Feiyan menangis. Dia membakar selembar kertas kuning terakhir dan tersedak. "Saudara Zulu, Feiyan berpikir bahwa cintanya kepada Anda pasti akan menggerakkan Anda seiring waktu. Tetapi hanya pada saat terakhir Feiyan menyadari bahwa, saudara Zulu, Anda selalu pernah ke sana. Pada akhirnya,
aku tidak pernah mencintai Fei Yan sedikitpun. Fei Yan telah berada di sisi Zulu sejak dia masih jepit rambut emas, sampai dia berumur 40 tahun. Dalam 28 tahun, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan pelarian yang sempit, selama periode ini banyak orang baik yang curhat pada Fei Yan. Aku bahkan belum melihatnya siapapun dari mereka. Karena, sejak Fei Yan melihat saudara laki-laki Zulu hingga Fei Yan menghunus pedangnya melawan saudara laki-laki Zulu, dalam 28 tahun ini, Fei Yan adalah satu-satunya yang lebih keras dari saudara laki-laki Zulu. Tanpa diduga, meskipun Fei Yan telah merendahkan dirinya sejauh ini, saudara Zulu tetap tidak tergerak. Fei Yan merasa kesal. Saat ini, Wu Fei Yan sudah menangis dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ye Chen tidak berani menggunakan energi spiritualnya, dia hanya bisa melihat punggung kabur Wu Fei Yan bergetar, seolah dia sedang menangis, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Meskipun Lin Waner di samping tidak dapat melihat punggung Wu Fei Yan dengan jelas, dia dapat melihat bintik-bintik cahaya api yang datang dari dalam hutan. Ekspresi dan suasana hatinya sangat rumit untuk sesaat. Awalnya, Lin Waner mengira Wu Fei Yan datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya kepada ayahnya. Namun dia tidak pernah menyangka Wu Fei Yan akan membawa kertas kuning dan anggur untuk disembah di depan makam ayahnya. Pada saat ini, Wu Fei Yan menyeka air matanya, membuka toples anggur tua, menuangkan anggur ke kertas kuning yang terbakar, dan berbisik, "Saudara Zulu, dalam 300 tahun terakhir, Fei Yan telah menyaksikan kemajuan pesat dunia ini. Semakin berkembang, semakin Fei Yan ingin mati. Tetapi jika Fei Yan tidak dapat menemukan pil 100 putaran dan 1000 pengembalian, atau cara menyempurnakan pil 100 putaran dan 1000 pengembalian, maka Fei Yan hanya akan memiliki sisa hidup 100 tahun lagi. Sedangkan untuk putri satu-satunya kakakku, Waner, dia telah menghindari Fei Yan selama lebih dari 300 tahun. Faktanya, Fei Yan tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Selama dia bersedia memberikan cincin itu kepada Fei Yan akan melakukannya, tentu saja tidak mempermalukannya. Tetapi jika dia terus bersembunyi, kesabaran Fei Yan secara bertahap akan habis, dan pada saat itu, jika Fei Yan melakukan sesuatu yang tidak memuaskan saudaraku, tolong jangan tersinggung. Setelah mengatakan itu, Wu Fei Yan berhenti sebentar dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, Fei Yan berencana pergi ke Gunung Siwanda di sebelahnya untuk melihat apakah dia dapat menemukan harta rahasia yang ditinggalkan oleh guru saat itu. Jika dia dapat menemukannya, Fei Yan dapat berbicara dengan Wan air di Erjing tidak mengganggu air di sungai. Tetapi jika Fei Yan tidak dapat menemukannya, maka saya khawatir saya harus mencari solusi pada Waner." Setelah itu, Wu Fei Yan menuangkan semua anggur di altar ke tanah dan berbisik, "Saudara Zulu, Fei Yan pergi. Setelah Fei Yan meminum pil 100 putaran dan ribuan pengembalian, dia pasti akan kembali untuk memuja saudaraku." Saat semua anggur di toples anggur dituangkan, Wu Fei Yan perlahan berdiri dan berjalan keluar dari hutan. Dia tidak melihat lebih jauh ke arah anak-anak muda yang berisik yang mendesah saat matahari terbit, dan berjalan menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Waner, yang telah dia cari selama lebih dari 300 tahun, akan termasuk di antara anak-anak muda yang berisik itu. Bersambung.